Subhanallah. Jadi ketika mengikuti di situ ada sholawatnya, kemudian ada tausiahnya, terus ada muhasabah. Nah itu ketika muhasabah ini semua hati tersentuh, mau yang baik, yang baragajulnya gimana, semua sama kemarin air mata keluar. Tokoh otomotif muda milenial di klub Mercy mengatakan, maka kirisik dengan sholawatnya adalah mata air yang jernih yang mampu menenangkan dan memberi solusi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali bertemu dengan saya Kang Haji Miftah dalam rangka silaturahmi, kunjungan bersama para sahabat, para kiai, para ulama dan para tokoh di wisata religi Pasir Kirisik yang penuh cinta dan kedamaian. Para jemaah sekalian, para pamirsa sadayana, kami semua berkumpul pada sore hari ini. Pada kebetulan setiap malam satu sekali ya, Ya, betul. Itu ada acara pengajian rutin, membaca kitab, sholawat bersama yang diasuh langsung oleh Kang Asep Yamin Akasa yang dijuluki masyhur di Jawa Barat dengan sebutan Aang Wabarik. Assalamualaikum Kang Aang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di sebelah kiri saya ini Kang Aang, tokoh sholawat. Beliau adalah putra dari Syekh Al-Alim Kiai Haji Aceng Mastuki bin Ki Ahmad Hidayat Cijenjing. Di sebelah kanan saya ada Kang Haji Nurholis, Dewan Penyantun, Dewan Wakaf daripada Yayasan Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Al-Mahmud Pasir Kirisik. Di sebelah kiri Kang Aang, Kang Ujang sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau dipanggil Wa Ujang karena beliau posisinya sebagai Semar di Kota Tasikmalaya. Semar Badranaya. Di sebelah Kang Ujang itu ada Al Habib Donas. Beliau adalah pengusaha otomotif sekaligus juga sesepuh dari Mercy Club ya. Mercy Club Bandung yang sering ngaji, jamaah dari Kang Haji Aang dan sahabat dari Kang Haji Olis. Pemirsa, pada sore hari ini kita akan bicara soal mengeksplor, membedah tentang kenapa sih di tempat gunung seperti ini yang indah tiba-tiba ada ilham harus berselawat. Sejarah solawatan di Pasir Kirisik yang penuh ketenangan, penuh kedamaian. Kemudian Kiai Aang ini sudah punya pesantren 3 loh pemirsa. Pertama di Patimuan Cilacap Jawa Tengah, kedua Citumang Pangandaran. Citumang, ketiga Di sini. Pasir Kirisik. Luar biasa, anak muda yang milenial punya pondoknya 3, bukan istri loh, tapi pesantren yang 3. Pemirsa sekalian, Kang Aang coba biar pemirsa mengetahui sejarah Kang Aang yang di tengah kesibukan beberapa pondok dibuat, sementara konsep sholawat yang sudah dirintis oleh almarhum terus jalan sampai tiba sejarah di Pasir Kirisik ini. Pemirsa, kita eksplor Kang Aang. Kira-kira bagaimana Kang sejarahnya? Jadi singkat ceritanya kami bersahabat dengan Pak Haji Holis. Alhamdulillah. Sudah saya anggap sebagai kakak sendiri gitu. Emang umurnya berapa tahun bedanya, mohon maaf? Beda, ada 12 tahun Pak Haji. Jadi lebih muda Kang Aang? Iya. Tapi kok wajahnya kelihatan Kang Holis yang lebih muda ketimbang Kang Aang gitu loh. Subhanallah. Berkah sholawat mungkin ya. Iya, terus coba Kang Aang dieksplor. Jadi ketika saya bersahabat dengan Kang Haji Holis, Ya. Kang Haji Holis punya villa pribadi di sini. Alhamdulillah, di Kirisik ini ya. Kirisik ini kurang lebih ada 10 hektar luasnya. Alhamdulillah. Setelah dibuka wisata, kami bersinergi juga ingin dijadikan bahwa wisata di Pasir Kirisik ini menjadi wisata religi yang mana di dalamnya ada pengajian kitab kuning, ada dzikir, ada sholawatan, dan juga ada santunan untuk masyarakat. Itu rutin Kang Aang? Insya Allah rutin, bahkan kemarin ketika Ramadan dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 Ramadan full kita buka bersama membagikan makanan rezeki kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Pager Agung. Kang Aang, apa tidak sibuk, apa tidak capek ngurus 3 pesantren sekaligus? Ya kalau misalkan capek ya capek, tapi bagaimana juga adalah kewajiban saya. Ya kita dinikmati aja lah dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pemirsa luar biasa. Kemudian Pak Aang, apa sih sholawat itu? Dalam pengertian kok masyarakat hari ini ada fenomena orang acara apapun ada sholawat. Sementara Kang Aang merintis tentu dari sudah sejak lama, dari zaman almarhum ayah Anda. Tolong sedikit ceritakan ke pemirsa soal perjuangan menyebarkan sholawat dan dampak atau berkah dari sholawat itu yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi yang jelas saya penyebar sholawat tabarik amanah daripada almarhum ayahanda, almarhum Kiai Haji Aceng Mastuki bin Kiai Ahmad Hidayat. Meninggal tahun? Meninggal beliau tahun 2009. Waktu saya masih di pondok. Jadi saya merasa kewajiban lah untuk menyebarkan sholawat tabarik ini, dan juga dampak positif daripada berkah kita membaca sholawat
yang jelas adalah kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Karena menurut saya ketenangan inilah yang dicari oleh semua umat manusia. Kita punya harta, ada pangkat dan jabatan, kalau tidak diberi ketenangan buat apa? Betul, Gitu kan. betul. Tapi dengan kita membaca sholawat, itu juga kita tidak cukup dengan membaca sholawat, tapi Iya. akhlak kalimah Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. wajib kita ikuti. Iya, iya, Tuh, iya. Dari mulai kita berdagang, bagaimana dagang seperti cara Rasul, Iya. kita berpolitik juga seperti Rasul, Iya. bermasyarakat, berkeluarga, semuanya kita mengikuti Iya. akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah dengan sholawat. Sholawat itu adalah magnet. Iya, iya. Nah, ketika orang sudah ketarik, Iya. baru kita di situ kasih pelajaran fikih supaya Pemahaman fikih, ilmu-ilmu ya lain. betul, tasawuf, tauhidnya dikuatkan gitu. Iya. Jadi nggak ubahnya seperti anak TK, anak PAUD supaya masuk ke kelas, Iya, iya. dikasih puzzle dulu kan Iya, gitu. iya, Setelah masuk ke kelas, baru dikasih pelajaran. Iya, iya. Nah, dengan sholat ini orang tertarik. Alhamdulillah. Ketika tertarik, kita kasih pelajaran fikih, tauhid, tasawuf dengan kitab-kitab kuning, mengikuti ulama salaf yang sudah kita Subhanallah. dilakukan dulu-dulu. Gitu Iya. kan. Kira-kira Kang Aang, ini kan ada kontroversi di Kang Aang. Hmm. Di Cilacap tuh wilayah, mohon maaf saudara-saudara Iya. pemirsa, di sana basis non Muslim. Hmm. Saudara kita sebangsa sini banyak orang Kristen, SD Kristen dan lain-lain. Artinya di tempat yang sangat-sangat heterogen sekali. Dengan cuaca yang agak panas. Ya. Cuaca yang luar biasa ya Iya, di panas. Patimuan. Di Citumang pun demikian, cuacanya panas sekali. Di Kirisik ini berbalik 180 derajat. Ingin Sebenarnya Kang Aang nikmat karena cuaca bersolawat atau karena nikmat karena solawatnya dimanapun Kang Aang berada? Jadi ketika kita sudah menjiwai dalam suatu amaliyah, pikir terutama sholawat, dimanapun kita berada, baik di cuaca panas maupun cuaca sejuk seperti Pasir Gresik ini, Ya. saya rasa tidak ada bedanya. Ya. Yang penting kita ketika membaca sholawat, Ya. hati kita khusyuk, dibarengi dengan hati yang ikhlas, insya Ya. Allah dimanapun sholawat dibaca, dengan siapapun Ya. sholawat dibaca, insya Allah akan memberikan ketenangan kepada orang yang mendawamkan membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu bukan hanya prinsip kalimat yang dipahami dan diyakini, tapi oleh Kang Aang dari satu pelosok kampung ke pelosok kampung lainnya. Dari tempat daerah yang masyarakatnya miskin sampai daerah tempat pengusaha, kaum eksekutif digarap dengan selawat. Penetrasi sosial, pendekatan sosial, semacam terapi ya Kang Aang ya. Betul. Semacam terapi kalau orang cari sekarang terapi ke tempat-tempat yang indah, mewah, wisata untuk menenangkan jiwa. Ya. Tapi dengan selawat ditandus tanahnya pun, yang di daerah Insya Allah. tandus pada sekalipun Insya Allah. nyaman ya Kang Aang. Ya, nyaman insya Allah. Dan itu Kang Aang rasakan sudah berapa tahun dari awal sampai sekarang. Puncaknya masyarakat senang selawat itu dalam proses perjuangan. Saya keluar dari pondok 2010, tidak lama Ya. langsung menikah. Iya. Mungkin saya mulai menyebarkan sholawat dari Ya. tahun 2010, Ya. berarti sekarang sudah hampir 12 tahun. Subhanallah. Menyebarkan sholawat kemana-mana, menanamkan rasa cinta Baik, terhadap ya. Nabi Muhammad Sallallahu SAW. alaihi wasallam. Karena saya rasa simpel, Ya. ketika orang sudah cinta terhadap suatu perkara, akan mengikuti apapun yang dicintainya. Subhanallah. Termasuk ketika orang mencintai Rasulullah SAW dengan hati yang tulus, insya Allah perlahan tapi pasti dia akan mengikuti Rasulullah SAW. gitu. Subhanallah. Kang Aang, satu lagi pertanyaan. Iya. Nanti saya akan tanya Kang Ujang Hadad, Kang Donas tanggapan soal gerakan sholawat dan nanti closingnya di Kang Haji Holis. Satu lagi pertanyaan, kenapa sih Kang Aang tidak pernah terlibat dalam satu kepentingan partai, organisasi, ormas, misalkan, mohon maaf, sampai hari ini saya tidak tahu Kang Aang ini NU, Muhammadiyah, Persis, atau PWI, atau HTI misalkan, dan pada perhelatan-perhelatan politik Kang Aang tidak pernah tampil berpihak pada suatu kelompok. Betul. Sebenarnya bagaimana sih Kang Aang soal itu? Kalau yang jelas saya Asy'ariyah, gitu Ya. kan. Nah, dalam membaca sholawat dan juga menyebarkan sholawat, intinya kita ingin merangkul semua kalangan. Ya. Mohon maaf kalau kita merangkul dengan partai ataupun dengan kelompok-kelompok tertentu, Ya. suatu saat orang akan terkotak-kotak. Ya. Tapi dengan sholawat, selagi dalam hatinya mencintai Rasulullah SAW, ya. dia akan baca sholawat. Subhanallah. Begitu. Subhanallah. Dan makanya kenapa saya dinamakan dengan Majlis Sholawat Wabarik Ittihadul Ummah, Ya. karena Ittihadul Ummah ini adalah pemersatu umat. Pemersatu umat. Ketika orang ngomong politik, ngomong ambisi, kekuasaan, Kang Aang berada di tengah dengan baca sholawat. Anda punya kepentingan pribadi masing-masing, silakan. Silakan. Tapi ketika di majelis ini seperti di majelisnya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ajib pemirsa sekalian. Kita doakan beliau panjang umur Amin. dan terus menyebarkan sholawat. Amin. Salah satu orang yang dekat dengan Kiai Haji Asep Yamin Akasa adalah Kiai Haji Ujang Abdus Salam, keluarga besar anak tini sepuh dari Tasikmalaya, Pondok Pesantren Mabdaul Ulum, Taman Sari. Kang Ujang sudah lama kenal Kang Aang.
dan mungkin pergumulan dengan Kang Aang lebih banyak dari sisi pahit di sisi manis. Tanggapan Kang Ujang pada puncaknya Kang Aang bangun bersama-sama Kang Haji Olis di Pasir Gresik, membangun pesantren, majelis dzikir, majelis sholawat dan lain-lain. Apa sih sebenarnya yang direspon, yang ditangkap pesan oleh Kang Ujang dari perjalanan hidup Kang Aang menyebarkan sholawat ini? Kira-kira menurut Kang Ujang? Alhamdulillah saya ditemukan oleh Allah hakikatnya, syariatnya dengan rekan-rekan seperjuangan di pondok pesantren dan putra-putra kesepuhan pondok pesantren Ciamis dan Kabupaten Kota Tasikmalaya, dan saya ditemukan dari tahun 2012-2013. Subhanallah, sudah lama sekali. Kebetulan ada siroh yang menemukan hati saya sama Haji Aang itu ketika 2003 saya diberi ijazah sama almarhum Ayahanda Ki Aang. Ya. Waktu di pondok pesantren Hidayatul Ulum Masya Allah, di Awipari ya. Bahkan dengan paman saya berbicara, bahkan dengan ayah saya. Waktu setelah wafat almarhum, ayahanda almarhum berbicara seperti ini, jangan istiqomah dan teruskan sholawat ini, bahkan sampaikan di masyarakat, dan kamu harus dekat dengan anak duriah dari Syekhuna Al-Mukarram almarhum. Ya, alhamdulillah 2012-2013 Allah pertemukan saya dengan Haji Aang. Ya, saya bertemu lewat media, lalu di lapangan dan darat. Ya, alhamdulillah di sana ada perbincangan sambil saya mendalami bagaimana syirah dan perjuangan sebagai estafet perjuangan ayahanda almarhum. Lanjut daripada Kang Haji Aceng. Ketika saya sudah mengikuti lama, baru saya dilibatkan lah di berbagai tempat. Bahkan pertama saya sering ke Patimuan. Saya menemukan keistimewaan dan subhanallah yang tidak mungkin secara syariat dan secara kemampuan saya tidak bisa mengikuti sepak terjang keberhasilan Haji Aang dalam jangkauan perjuangan itu. Yang kedua, waktu 2015-16 alhamdulillah saya ditemukan sama Pak Haji Nurholis. Waktu pertama setelah perpindahan sholawat 5 orang kalau disalah waktu lokasi masih dekat wisata di sana. 5 orang lalu 10 orang ya akhirnya pindahlah di musala yang di bawah. Saya rasakan subhanallah dengan keikhlasan Haji Aang dan Kang Haji Olis begitu hebat respon dan persani gitu. Daya magnetnya umat mengikuti majelis sholawat ini. Saya melihat bagaimana pertumbuhan dan banyaknya jamaah, perkembangan jamaah itu cepat ya Kang Ujang ya. Dari mulai 20-30 sampai bapak-bapak mencapai puncak saya mengikuti itu sampai 200 dan 300. Itu waktu itu Bang. Yang alhamdulillah ketika saya perhatikan subhanallah dengan keikhlasan penopang Kiwamuddin Bilmal dengan adanya Mutasodikin, pengusaha yang backup itu semua, penerus Sayyidina Utsman bin Affan, Kang Haji, alhamdulillah berkembang sehingga sholawat wa barik Ittihadul Ummah Pasir Gresik itu sudah didengar sampai Jawa Barat, Bandung, Karawang, Tangerang, Sukabumi, alhamdulillah. Yang sehingga ketika mengadakan pertama sholawat akbar di sebelah sana, sampai pertama ketika publik undangan, hadir kurang lebih pertama itu 2.000 jamaah. 2.000 jamaah. Tumpah ruah ke lokasi. Ini saya hebatnya daya magnet dan mahabbahnya umat dengan istiqomahnya membaca sholawat di sini, ya Allah memberikan buahnya dan jalan mereka. Pemirsa, Kang Ujang ini saksi hidup. Kayak Kang Ujang, saya mau tanya, Kang Ujang sama Kang Aang umurnya jauh beda nggak? Alhamdulillah kalau umur muda siapa? Saya, muda Haji. Muda Haji Aang. Ternyata Kang Ujang Abdul Salam itu lebih tua dari Kang Haji Aang. Meskipun dari sisi fisik saya melihat kedua-duanya adalah orang yang paling sangat masih muda di dalam wajahnya. Kang Ujang, doa terakhir untuk Kang Aang apa, harapan terakhir? Satu, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Panjang usia dan sehat. Mudah-mudahan mampu mengakarkan sholawat lagi booming di umat, karena situasi dan kondisi sekarang ini masyarakat itu baik sisi budaya, politik, hukum apa itulah kehidupan baik ekonomi
perlu ada solusi yang menyejukkan, yaitu sholawat. Solusi yang menyejukkan adalah sholawat di tengah-tengah puritanisme dan amburadulnya tata nilai di masyarakat. Fakta-fakta ini diungkap oleh Kang Haji Ujang. Tentu saja kalau kita mengeksplor, menggali dari Kang Ujang, tidak akan terbatas. Waktunya juga yang memisahkan kita. Sebelumnya, saya ada yang menarik di pertemuan kali sore hari ini. Ada Kang Donas yang sama sekali, Kang Doni pernah pesantren? Belum pernah. Beliau adalah pelaku otomotif dari klub Mercy Bandung. Tapi beliau bisa terus simultan ke sini. Kang Doni, apa sih yang menarik dari sholawat Babari Kang Aang? Sehingga Kang Doni dan kawan-kawan setiap malam Sabtu, apalagi pada bulanan, selalu hadir. Apa kira-kira yang menarik? Jadi mungkin intinya barusan kayak Wak. Ya. Sholawat itu salah satu solusi. Ya. Jadi sekarang ini kan teman-teman di Bandung juga mulai ada perubahan paradigma nih komunitas. Alhamdulillah di Bandung sekarang hampir di tiap klub itu ada kegiatan pengajian. Kita juga ada pengajian yang memang mencakup semua klub, hampir setiap Jumat. Dan itu lebih besar ketika kita ada acara di Kirisik dan diperkenalkan dengan dengan para kiai di sini. Waktu juga ada di sini. Alhamdulillah itu titik balik, titik awal semangat dari teman-teman ini untuk lebih menggali, apalagi ketika mengikuti selawat. Hampir 95% kemarin yang mengikuti sholawat itu mereka belum pernah. Subhanallah. Jadi ketika mengikuti di situ ada sholawatnya, kemudian ada tausiahnya, terus ada muhasabah. Nah itu ketika muhasabah ini semua hati tersentuh. Mau yang baik, yang baragajul ya gimana, semua sama kemarin air mata keluar. Dan itu jadi satu spirit baru di klub Mercy Bandung ya. Ternyata memang dari sehingar-bingarnya kehidupan, kemudian dari carut-marutnya masalah, ternyata ada setitik air, mata air yang bisa menyejukkan, dan itu yang sampai sekarang yang alhamdulillah yang saya rasakan. Subhanallah. Pemirsa, Pasir Kirisik Ittihadul Ummah Al-Mahmud dengan sumber energi yang dalam membaca sholawat tentu tidak mengabaikan pengajaran para santri. Ternyata kata Kang Donas, saya manggil Kang Donas, tokoh otomotif muda milenial di klub Mercy, mengatakan, maka Kirisik dengan sholawatnya adalah mata air yang jernih yang mampu menenangkan dan memberi solusi yang terbaik. Kang Ajeng Udang Haddad juga berkata yang sama, bahwa sholawat bisa mempersatukan seseorang dengan rasa cinta kepada Rasul. Betapa berharga orang yang terus-menerus bersolawat, apalagi mendukung solawat, membesarkan solawat dan pondok-pondok pesantren. Di samping saya, orang yang dari awal merintis bagaimana wisata ini menjadi wisata religi. Dan ternyata di Jawa Barat sudah terkenal, dapat penghargaan. Pasir Kirisik adalah wisata religi, Kang Haji ya. Sebagai closing, Kang Haji, atas semua yang disampaikan tadi, harapan Kang Haji di akhir kita ngobrol sore hari ini apa kira-kira, Kang Haji? Harapan saya untuk wisata alam Pasir Kirisik ini terus berkembang dengan adanya pesantren Ittihadul Ummah Al-Mahmud ini. Saya berharap para ustadz, para kiai yang bergabung di Ittihadul Ummah terus mengembangkan salawatnya, mengibarkan sayapnya, jangan hanya di Jawa Barat. Kita kembangkan terus sampai ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Allahu Akbar, subhanallah. Insyaallah mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. 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 Kang Haji, luar biasa Kang Haji Walis. Para pemirsa sekalian, sebenarnya banyak hal yang ingin kami ungkap soal selawat dan pondok pesantren di wisata religi ini. Insya Allah di lain waktu. Kuncinya adalah kekuatan yang ada, baik komunitas, kiai, sesama kiai, pengusaha bersatu bersama-sama menyebarkan cinta dan kasih sayang dengan repetisi bacaan sholawat. Insya Allah tidak lagi tersekat-sekat. Kirisik, Ittihadul Ummah Al-Mahmud menjadi air yang bening, telaga bagi mereka yang yang dahaga dengan kehidupan yang murni. Datanglah berkunjung ke sini, berwisata secara religi, sekaligus dapat ilmu dan repetisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan zikir dan sholawat. Berkunjung ke sini, dua keuntungan. Dunia, pres melihat pemandangan yang ada, akhirat, hatimu terjaga karena baca sholawat. Demikian pemirsa sekalian, sampai jumpa. Saya Miftah Fauzi, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.